Mari kita datang menghadap hadirat Tuhan, saudara. Kita akan muliakan dan kita akan tinggikan Dia pagi hari ini. Mari saudaraku semuanya, hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita akan angkat pujian penyembahan kita kepada Dia. Kita berkata kepada Tuhan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari sembah Tuhan, tinggikan Dia, saudara. Angkat hati kita dan tangan kita kepadanya, persembahkan hidup kita bagi Dia, Yesus Tuhan dan Raja kita. Yesus kami puja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu Tuhan. Bersama katakan Yesus kami puja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan menikmati hadirat-Mu, bahwa kami Tuhan, oh kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana ku ada berdiri
yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan. Dia layak dipuji. Dia layak menerima sembahan dari kita, anak-anak tebusannya. Dia yang telah menyelamatkan dan memberkati kita. Dia memberikan tenaga kekuatan bagi kita pagi hari ini. Layaklah Dia disembah. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih Tuhan kita. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah Tuhan bagi kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Sungguhlah begitu banyak yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Maksud-Mu, perbuatan-Mu, rancangan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin selalu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu. Kami ingin selalu memuji-muji nama-Mu. Kami ingin menceritakan, namun terlalu banyak untuk diceritakan ya Tuhan. Seandainya seluruhnya air laut menjadi tinta dan semuanya daun-daunan menjadi kertas, tidak sanggup untuk menceritakan perbuatan-Mu, tidak muat untuk diceritakan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Oleh sebab itu kami berkata syukur bagi Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Tidak ada lagi kata-kata kami yang dapat mewakili ya Tuhan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Namun kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Yesus hebat. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarlah dengan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan menyenangkan hati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Bapa, kami akan mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami dalam nama Yesus.
Kami terima kebenaran-Mu yang akan membebaskan kami dan akan memberikan kami hikmat, tuntunan, kasih untuk kami dapat memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 9 ayat 30 sampai 50. Ya, hari libur hari ini saudara, namun saudara tetap bersukacita, bersemangat untuk datang dalam doa pagi ini saudara. Ya, kadang-kadang memang tubuh kita ya seperti itu saudara, ya agak letih saudara. Tapi kapan kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Ada sukacita ya. Tuhan pun akan mengambil alih saudara yang kekasih, kekuatan kita saudara. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, semangat lagi bagi kita. Rohnya membangkitkan tubuh kita. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, dialah yang membangkitkan tubuh kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Ajaiblah Tuhan. Ayat kita baca ya saudara. Ayat yang ke 30 sampai 50. Saya bacakan ayat 30, saudara bacakan ayat 31, nanti sampai ayat 50 kita bersama-sama. Haleluya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya, Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluknya anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami mencegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang? Siapa yang menyesatkan orang? Tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan pernah padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, di mana ulat-ulat
bangkai tidak mati dan apinya tidak padam. Karena setiap orang yang digarami dengan api, Bersama-sama, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai dan seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Saudara, kita setelah membaca firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang menjadi berkat bagi kita pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Nah, yang pertama, saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kematiannya, saudara kasih. Bagaimana matinya, saudara, dan bagaimana juga dia akan bangkit, saudara, diberitahukan. Jadi Tuhan tahu persis bagaimana dia mati dan seperti apa dia, saudara kasih. Nah, ini membuktikan bahwasanya dia memang juga adalah Tuhan. Ya, tidak ada kita manusia yang tahu kapan matinya, seperti apa matinya. Tapi Tuhan, dia tahu matinya dan bagaimana matinya. Bahkan juga setelah dia mati, apa yang terjadi? Dia beritahu pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan kita mati. Tetapi saudara yang kekasih, tidak mati untuk selama-lamanya. Dia hanya mati pada hari pertama, kedua, dan hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut itu. Sehingga saudaraku, pada saat pagi hari ini kita menyembah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa seruan kita. Saudara, bahkan dia ada di tengah-tengah kita, umatnya yang menyembah dia. Nah, itu yang pertama pada saat ini. Yakinkan hati kita bahwasanya doa kita sampai kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia hidup. Bahkan dia berkata, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Yesus hadir di tengah umatnya yang memuji dan menyembah dia. Haleluya. Jadi pujian penyembahan kita, saudara yang kasih, itu sungguh sangat luar biasa karena Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang memuji dan menyembah dia. Dia hidup. Maka hari esok, saudara yang kasih, ya ada, saudara, ada harapan karena ada Yesus yang hidup. Tuhan berkuasa. Nah, yang kedua, berkat yang kedua pada saat ini, saudaraku, ya bagaimana memang kita harus hidup di dalam Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus itu mereka sibuk. Yesus, saudaraku, sudah memberitahukan bagaimana tentang kematiannya, saudara. Tetapi di tengah perjalanan mereka masih bertengkar. Apa yang mereka pertengkarkan? Yang mereka pertengkarkan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, memang pada saat itu Yesus diam. Tapi ketika mereka, saudaraku yang kasih, tenang, saudaraku, ya, Yesus bertanya kepada mereka. Apa? Yesus panggil murid-muridnya itu semua, ya. Mereka duduk. Apa yang kau pertentangkan tadi di tengah jalan? Nah, walaupun Yesus seperti tidak mendengar, walaupun Yesus tidak memberi respon pada saat itu, tapi Yesus dengar, Yesus tahu. Dan hal-hal apa yang perlu diluruskan, Yesus tidak membiarkan demikian saja. Yesus, saudara, ya, mengingatkan mereka lagi. Mereka berkata, Yesus berkata kepada mereka, apa tadi yang kau pertentangkan itu? Kenapa kamu tadi bertengkar di jalan? Lalu, saudara yang kasih, ya, mereka mulai diam karena mereka tahu apa yang mereka pertentangkan di jalan. Mereka sedang bertengkar, aku yang paling besar. Enggak, aku yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Aku yang selalu dekat dengan dia. Nah, memuji diri, mengangkat dirinya sendiri. Nah, kiranya saudara yang kasih, pada saat ini kita juga diberkati oleh firman Tuhan ini. Apa yang terjadi, saudara? 36. Yesus mengambil anak kecil di tengah-tengah mereka. Kemudian dikatakan, saudara yang kasih, ya, barang siapa menyambut anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia bukan menyambut aku, tapi menyambut dia yang mengutus aku. Bagaimana anak kecil, saudara? Anak kecil itu kalau kita angkuh, dipeluk anak kecil itu, saudara, maka seorang ibu atau bapak, saudara, ya, prioritas utamanya adalah mendidik anaknya, ngajari anaknya dengan tulus, ya, ngajari bicara, ngajari ini apa, dan kemudian dia jari dengan tulus. Itulah prioritas daripada orang tua kepada anaknya yang masih kecil.
ngajari ngomong, ya ngajari mungkin baca, ngajari jalan, ngajari mengenal warna. Itu prioritas utama orang tua. Jadi mendidik dengan baik, mendidik dengan tulus, ya, mendidik dengan kasih. Dan demikian juga anak itu begitu percaya kepada orang tua tersebut, saudara. Tidak ada yang lain, saudara, keinginan-keinginan orang tua itu. Nah, lalu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan berkata, barang siapa menyambut aku seperti anak yang kecil ini, ya, dia menjadi terbesar, ya, saudara, dia menjadi terbesar. Ayat 3 ini tadi yang barusan kita baca. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan, tanpa ada sesuatu yang saudara yang kasih, yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu ayat yang dari perikop yang kedua ini, saudara, ketiga ini. Dan berikutnya, siapa yang menyesatkan, dan tentang garam. Berikutnya dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, percayalah, ya, percayalah, ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Kembali kepada Tuhan Yesus berkata, saudaraku yang kasih, mengumpamakan anak kecil. Nah, jadi menyesatkan anak kecil ini, saudaraku yang kasih, tadi saya katakan prioritas orang tua itu adalah mendidik, mengajari anak-anaknya. Dengan demikian mereka menyatakan kasih sayang yang tulus bagi anak mereka. Saudaraku yang kasih, orang tua Kristen harus berusaha, saudaraku yang kasih, untuk mendidik anaknya sebaik-baiknya, supaya anak-anak itu terpelihara, jangan terpengaruh dengan saudaraku yang kasih, dengan pengaruh jahat dunia ini. Nah, saudara, harus dijaga, harus diajari, harus dilindungi. Itulah prioritas orang tua Kristen yang utama, saudara. Jadi, saudaraku, kasih yang tulus daripada orang tua. Kalau ada orang tua sudah mulai anaknya melawan, berontak-berontak, mungkin saudara waktu kecil kurang, ya. Mulai pada saat ini kembali lagi berdoa, Tuhan tolong aku, ampuni aku Tuhan, ajari aku lagi, biarlah aku Tuhan kembali mendidik anakku ini dengan baik, tambahkan kasih ya Tuhan, supaya aku bisa kembali mengembalikan anakku ini ke jalan yang benar. Nah, ini kita doakan, saudara. Karena memang anak itu sangat penting sekali dididik dari lahir, dari 0 tahun, saudara, sampai 12 tahun. Itulah kesempatan emas bagi orang tua untuk mendidik anaknya. Lebih nanti dari situ anak itu sudah mulai melawan, sudah mulai, saudara apa yang kasih, sudah mulai melawan. Jadi penting sekali kita mendidik dengan kasih sebaik-baiknya, saudara, dan dengan tulus, ya. Jangan menyesatkan. Apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang menyesat anak-anak kecil ini, lebih baik batu kilangan dikatkan ke dalam lehernya, lalu kemudian dibuang ke dalam laut. Nah, begitulah, saudara yang kasih, hukuman bagi orang yang menyesatkan anak kecil. Nah, saudara. Namun, saudaraku, Tuhan memanggil kita bukan untuk menyesatkan. Tuhan memanggil kita untuk menyelamatkan. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang. Tuhan memanggil kita untuk menjadi contoh dan teladan. Kita mintalah urapan Tuhan sehingga kita dapat melakukan fungsi kita untuk menjadi garam dan menjadi berkat. Saudara, ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah tanganmu itu, lebih baik engkau tangan kudung masuk surga daripada tangan lengkap masuk ke neraka. Jadi neraka adalah tempat di mana apinya tidak terpadamkan. Tadi sudah kita baca, saudara. Ya, tidak terpadamkan. Adalah satu tempat yang sangat mengerikan, saudara yang kasih, sehingga bagaimanapun juga setiap pengaruh dosa, saudara yang kasih, harus dilawan dan ditolak. Setiap pengaruh dosa harus dilawan dan ditolak, saudara. Dosa harus dimatikan. Kolose 3:15, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jangan kita berhenti, saudaraku, berperang untuk melawan dosa dengan kuasa Roh Kudus. Matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu keinginan daging yang membawa kita kepada maut, dan hiduplah oleh Roh, maka kamu akan mematikan keinginan-keinginan daging. Dikatakan, saudara yang kasih, dalam
Roma pasal 8, saudara, Efesus pasal 6, saudaraku, ya dikatakan begitu, saudara. Dan nanti, saudaraku, ya dikatakan ayat yang ke-49, setiap orang akan digarami dengan api. Loh, digarami dengan api artinya apa? Garam itu, saudara, memang kita disebut garam. Nah, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Terang itu menerangi. Sungguh-sungguh memberikan berkat terang itu. Membuat yang tersembunyi menjadi kelihatan. Membuat kita menjadi tenang, bahagia, damai. Coba kalau tidak ada terang, saudara, kita bisa terantuk, bisa terjatuh, saudara. Tapi dengan adanya terang itu sungguh sangat menolong, membantu kita menjadi berkat yang demikian luar biasa. Demikian juga garam. Kamu adalah garam dunia, ya. Garam itu apa, saudara? Kok tadi dikatakan orang berdosa itu akan digarami, tapi kita disebut juga adalah garam. Nah, garam itu, saudara yang kasih, garam itu pertama-tama memang kita disebut adalah garam. Garam itu pertama memberikan rasa enak. Jadi dengan kedatangan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita enak. Jangan dengan kedatangan kita orang menjadi gusar, menjadi ya yang tadinya kumpul, senang, bahagia, jadinya jadi gusar mereka, udah tinggalkan kita. Saudara, harusnya orang-orang yang gelisah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah, yang menderita, dengan kedatangan kita orang lain diberkati. Kita dinanti-nantikan, kedatangan kita diharapkan. Oleh karena apa? Dengan kita datang, kita meneguhkan hati mereka, meneguhkan iman mereka. Ya, mereka mendapat iman, mereka mendapat kekuatan, mereka mendapat sukacita. Karena apa? Kita datang dengan iman, kita datang, saudaraku, meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Kita datang bukan memelas, kita datang bukan memohon belas kasihan orang, tapi kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka, sehingga mereka diberkati. Nah, kita, saudaraku yang kasih, garam itu berfungsi juga untuk menahan pembusukan. Ya, menahan pembusukan. Coba lihat ikan asin itu, saudara. Diasinkan, ya. Sehingga ikan asin itu bisa 1 tahun loh, saudara, setelah diasinkan. Ya, begitu ikan itu ditangkap dari laut, dijemur, digarami, saudara. Sehingga ikan itu menjadi kering. Berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 tahun ikan itu, saudara. Jadi berarti garam itu selain daripada memberi rasa yang enak, tanpa ada garam, seenak apapun makanan yang kita masak, itu hambar tanpa garam. Tapi dengan adanya garam, membuat masakan itu menjadi enak, saudara. Ya, kita nikmati dengan enaknya. Nah, yang kedua, fungsi garam itu juga untuk memperlambat pembusukan. Memperlambat pembusukan, sehingga tadi seperti yang saya katakan itu ikan itu contohnya, salah satu contoh. Banyak sebenarnya ya mencegah pembusukan itu, hal-hal apa yang dicegah pembusukan itu, yang ditaruh garam untuk sesuatu adonan, saudara. Nah, tetapi tadi saya katakan mencegah pembusukan. Coba tanpa diasinkan ikan itu ditangkap dari laut, ya, kecuali kalau dieskan, ya, di es itu dibekukan. Ya, menjadi beku. Kalau begitu bisa 1 tahun pun bisa, kalau terus di dalam es itu. Nah, tapi coba ditangkap ikan dari laut, kemudian ditaruh di ember, setelah itu dibiarkan di situ, ya, tanpa di es 2 hari, itu akan berbau. Nah, 3-4 hari itu menjadi meleleh, itu busuk, bau, tidak bisa kecium lagi saking baunya. Tapi kalau dikeringkan, diasinkan, seperti yang tadi Bu Esther bilang, itu bisa 1 tahun. Nah, jadi fungsi kita adalah menolak segala dosa. Ya, saudara pengen kasih, setiap orang, ya, saudara pengen kasih, dikatakan tadi di sini akan digarami dengan api. Saudara pengen kasih. Nah, tadi fungsi garam dulu, sudah aku yang kasih. Itu jadi setiap anak-anak Tuhan, setiap kita akan menolak segala sesuatu yang membusukkan, yang membuat bau. Apa itu? Dosa, kesombongan, keangkuhan, keinginan daging, ya, pertikaian, segala keangkuhan manusia, tipu muslihat,
Itu semuanya saudara itu harus disingkirkan. Sebagai anak-anak Tuhan harus disingkirkan. Bahkan ada orang-orang demikian, saudara, kita harus garami mereka sehingga mereka datang kepada Tuhan, bertobat hidupnya. Kita pun bertobat hidup kita. Jangan ada yang demikian. Itu tadi fungsi garam itu. Tetapi orang-orang yang tidak mau bertobat, maka garam itu menjadi tawar, saudara. Dengan apakah dia diasinkan? Enggak ada lagi, hanya garam lah yang dapat mengasinkan. Dengan apakah dia diasinkan? Selain daripada dibuang, diinjak orang, ya, dibuang, diinjak orang. Nanti katanya orang-orang yang menyesatkan itu akan digarami dengan api. Digarami dengan api. Coba kan kalau kita taruh masakan ya dalam kuali, lalu ditaruh garam. Adakah di situ yang punya garam, ada yang tidak beda-beda asinnya di situ? Enggak. Garam itu akan menyatu dengan masakan itu. Orang-orang berdosa nanti akan digarami dengan api, dengan neraka. Jadi orang-orang yang menyesatkan itu tadi, saudara yang kasih, akan ya digarami. Gak bisa disingkirkan, saudara. Gak bisa disingkirkan lagi dari garam api itu. Tapi sepanjang kita masih garam yang baik itu, yang mengasinkan itu, kita akan menyingkirkan dosa, saudara. Hal-hal keinginan-keinginan daging, saudara. Ya, jadi marilah kita, saudara, menjadi garam yang baik, garam yang melezatkan, garam yang dicari orang, garam yang berfungsi untuk menyenangkan hati Bapa, hati Yesus, dan menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, saudara, ambil berkat firman Allah pada saat pagi hari ini yang akan menguatkan, yang akan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ya, kiranya Ibu Rapi, Ibu Carolina, ya, Ibu Anastasia, ya, Kak Mega, Ibu Rusmiati, Ibu Linda, Pak Junaidi, saudara, dan semua Pak Yosef, Mas Yosef, Pak Yosef yang ada di Jawa Timur, yang ada di Rajek. Tuhan memberkati kita semuanya, ya. Tuhan menolong kita semua. Ibu Hotma Perdede, Tuhan memberkati. Hari ini libur ya, nyepi. Ya, biarlah tidak kita berkerumun-kerumun di mana-mana. Ya, Bang Eksa Putra, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap kuat, diberkati oleh Tuhan. Ya, ditolong oleh Tuhan kita semua. Tetap bahagia, sukacita, menjadi berkat, nikmati kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan tolong kita semua. Ibu Linda, Ibu Marta, ya, yang tidak saya sebutkan pada saat ini, Tuhan memberkati kita semua. Jangan merasa ya, kok namaku tidak disebut. Enggak kehafal saya, saudara. Seberapa yang bisa saya sebut, Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan menolong kita. Ya, haleluya. Bu Esther sehat terus. Ya, sehat, saudara. Sedikit agak agak lelah. Oke, saudara. Tapi ada kekuatan dalam Tuhan, ya. Seperti yang Ibu Esther katakan tadi, kapan kita ada selalu dalam hadirat Tuhan, pasti ada kekuatan, ada sukacita, ada pemulihan. Oke, hari ini libur. Saudara yang kasih, nikmati libur kita. Ya, mau istirahat, istirahatlah, saudara yang kasih, nikmati kasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan kita, prokes ya. Saudaraku, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian doa pagi kita, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kita akan akhiri doa kita ini, saudara. Kita angkat penyembahan kita satu. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rancanganmu Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, semua baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat penyembahan ini, saudara. Semula kau telah tetapkan Tuhan. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu.
tetaplah menjadi garam dan terang. Tetaplah menerangi, tetaplah menggarami. Haleluya, semua baik. Tuhan telah lakukan yang terbaik bagi kita. Teruslah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalamnya kita sungguh sangat bahagia, saudara. Dan kita membahagiakan orang lain. Dari semula kau telah tetapkan. Dari semula kau telah tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah kau telah siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang kau telah perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berang, semua baik Tuhan. Semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku muliakan Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ya Ranalabayashe. Kami puji dan kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau lakukan bagi kami Tuhan. Dari penciptaan kami, Kau menciptakan kami Tuhan. Pada hari yang ke-6 Kau perlengkapi segala sesuatu yang kami butuhkan. Haleluya. Kau selamatkan, Kau tebus, dan Kau berikan kami Roh-Mu. Kau mampukan kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi nama-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadi hidup berarti, saudara. Hidup kita berarti. Hidup kita berarti, berguna bagi kerajaan Allah. Berikan hidupku berarti. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah tawar hati, karena hidupmu sangat berguna. Hidupmu sangat berarti. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang-kadang orang lain menganggap kita tidak berguna.
Tapi Tuhan berkata, kita berarti, kita berguna, kita garam, kita terang, kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan orang-orang tanpa menyadari, kita menjadi berkat bagi mereka. Lewat doa yang kita naikkan setiap pagi, saudara. Lewat doa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Untuk bangsa juga kita berdoa, untuk pemerintah juga kita berdoa, untuk dunia juga kita berdoa. Tanpa mereka sadari, kita sudah menjadi berkat bagi mereka. Olehnya bersyukurlah kepada Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Jangan pernah sedikit pun kurangi rasa sukacita kita dalam Tuhan. Jangan pernah kurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia telah mengangkat hidup kita luar biasa di dalam Dia. Jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita fungsikan diri kita sebagai garam dan terang. Mari kita berdoa untuk bangsa kita pagi hari ini, karena hari ini libur ya saudara, di mana saudara-saudara kita yang ada, saudara kekasih di daerah Bali sana, mereka sedang nyepi, atau saudara-saudara kita Hindu sedang nyepi. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan kita berdoa untuk seluruh masyarakat di hari libur ini. Mereka menjauhi kerumunan, saudara, dan mereka menjaga diri, tetap prokes, saudara, supaya di masa-masa libur seperti ini tidak saudara aplikasi meningkatkan virus Omikron, saudara. Tapi biarlah saudara kekasih, kita bersama-sama menjaga, bersama dengan pemerintah, kita menjaga saudara kekasih, kita patuhi pemerintah, kita jaga diri kita dengan prokes, tidak saudara kekasih mengurangi saudara kekasih ya kerumunan, mobilisasi, saudara ya. Nah, puji Tuhan, kita akan berdoa. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu Tuhan menguatkan kami semuanya. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, yang mendengar dan menjawab doa kami. Yesus mati di kayu salib, Yesus turun keluar ke liang kubur, dan Yesus mengalahkan maut. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Engkau tahu apa yang akan terjadi, sehingga Engkau memberitahukan kepada murid-murid-Mu. Engkau memberitahukan kepada kami. Tuhan, dalam hidup ini biarlah kami terus semakin rendah hati. Tanpa kerendahan hati Tuhan, Tuhan tidak bisa berkenan kepada kami. Kami tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi seperti seorang ibu yang memeluk anaknya, yang mengajari anaknya, mendidik dengan tulus, kiranya kami juga datang kepada Bapa dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Kami tidak memperbincangkan, kami tidak mempertengkarkan siapa yang terlebih besar, menganggap diri kami lebih hebat dari yang lain. Tidak Tuhan. Tapi biarlah kami belajar seperti Yesus, rendah hati, lemah lembut, mau diajar dan dididik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Tetaplah kami menjaga diri kami, supaya kami tidak dicampakkan ke dalam laut, tapi kami disambut oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami menyambut Tuhan rancangan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami menjadi garam dan terang. Kami tidak digarami di api itu, tapi kami menjadi garam dan terang, membawa berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu kami berdoa, berkati juga bangsa kami, negara kami Indonesia tercinta, di mana kami ada pada saat ini. Dan hari ini juga Tuhan adalah hari libur nyepi. Tuhan, kami berdoa supaya di hari libur ini seluruh saudara-saudara kami yang merayakannya Tuhan, sungguh-sungguh apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Selamatkanlah mereka Tuhan, teguhkan, kuatkanlah mereka Tuhan. Apa yang mereka renungkan ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh mendapat sesuatu yang baik daripada perayaan mereka pada saat ini. Dan kami juga berdoa, selamatkanlah mereka semua. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati negeri kami tercinta ini. Di hari libur ini, oh Tuhan, seluruh masyarakat kami tetap patuh kepada pemerintah, menjaga diri, prokes ya Tuhan yang ketat, sehingga virus Omikron tidak semakin merajalela, tapi semakin melandai, semakin habis lenyap, dan kami bisa bebas kembali, normal kembali keadaan kami.
Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami, berkat-Mu tercurah bagi pemerintahan kami pada saat ini. Anugerah-Mu limpah. Mereka yang tetap bekerja, para nakes kami ya Tuhan, yang mereka tetap memperhatikan ya Tuhan pasien-pasien ya Tuhan, orang-orang sakit, kuatkan tolong mereka. Mereka yang bekerja di pasar, yang sebagai penyedia kebutuhan daripada masyarakat, berkati mereka, kuatkan mereka, lindungi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Mereka menyediakan segala kebutuhan kami yang bekerja di toko-toko, di pasar-pasar. Tuhan, berkati mereka Tuhan. Tolong mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, sukacita menyertai mereka semua. Juga kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang terus berjaga-jaga atas domba-domba yang telah Kau percayakan di dalam Tuhan bangsa kami ini. Baik dari gereja-gereja, demikian juga Tuhan agama-agama lain. Berkati para pemimpin-pemimpin agama untuk bisa memberikan pengarahan-pengarahan yang baik bagi setiap umat yang dipimpinnya ya Tuhan. Sehingga semua umat tetap melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, gereja Tuhan tetap ambil alih ya Tuhan. Tongkat pemerintahan Allah diulurkan dari Sion, maka memerintah Engkau berkata ya Tuhan. Gereja, umat Tuhan tetap berdoa, tetap bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada hamba-hambanya, nabi-nabinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, hal-hal apa yang Engkau sampaikan kepada pemimpin-pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, biarlah disampaikan kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan melakukannya dalam hidupnya. Dan umat Tuhan hidup berkenan untuk kerajaan Allah. Bahkan juga menjadi berkat bagi pemerintah, bagi lingkungan kami setempat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan pada saat ini atas negeri kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Berkatilah semuanya Tuhan. Hari lepas hari semakin dipulihkan, hari lepas hari semakin diberkati Tuhan. Tidak terjadi lagi Tuhan klaster baru, tidak terjadi lagi Tuhan meningkatnya virus Omikron ini. Tetapi semakin habis semakin selesai. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Tetaplah kami menjadi saksi Tuhan. Tetaplah kami menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Untuk itu juga kami berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Berkati, sembuhkan, kuatkan mereka ya Tuhan. Kuasa bidur Yesus bekerja bagi tubuh mereka pada saat ini. Angkat dan sembuhkanlah segala penyakit mereka Tuhan. Berkatilah pada saat ini. Kuasa Tuhan bekerja. Kami berdoa untuk Bapak Ulamhon. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, menyembuhkan tubuhnya pada saat ini. Dalam nama sehat, hidup, kuat, umur panjang menjadi miliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Para dokter-dokter semua yang menangani orang-orang sakit, berikan hikmat bijaksana bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang berbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang sakit di rumah, pulihkan juga, sembuhkan. Tidak ada penyakit yang bisa menggerogoti tubuh setiap anak-anak Tuhan. Tapi semua disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berterima kasih kepada Tuhan. Sepanjang hari ini pimpinlah kami. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Dan berterima kasih atas kuasa Tuhan yang memimpin kami dalam doa pagi kami ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudaraku. Haleluya. Nikmati liburan saudara dengan sukacita bersama dengan keluarga. Tetap prokes, jaga kesehatan kita semua. Puji Tuhan.